Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami nyatakan tiada Allah yang lain dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami menyembah Engkau, Allah yang setia. Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Engkau penolong dalam hidup kami. Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami naikkan sembah kami, pujian dan hormat hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-126 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya tidak perlu lagi membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian boleh nanti membacanya dengan baik.
Saudara, dalam Mazmur pasal 126 ini mencatat bagaimana Tuhan memberikan keselamatan yang ajaib bagi bangsa Israel, yaitu membawa kembali bangsa Israel dari pembuangan ke Babel. Lalu saudaraku yang kekasih, dalam Mazmur ini juga bangsa Israel yang telah mendapatkan keselamatan yang ajaib dari Tuhan itu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka untuk kembali membangun kehidupan baru setelah mereka berada kembali dari pembuangan. Hal ini karena bait Allah hancur, tembok Yerusalem runtuh. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Bahwa kalau kita sungguh-sungguh telah mengalami keselamatan yang ajaib dari Tuhan, maka saya dan saudara perlu mengerjakan keselamatan tersebut. Saudara, kita orang Kristen, orang percaya, telah Tuhan beri keselamatan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Lalu dia juga bangkit dari kematian, menunjukkan kemenangannya atas maut. Dia sudah memberikan kelepasan, keselamatan bagi saya dan saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita berjuang untuk mengerjakan keselamatan itu. Bagaimana caranya kita mengerjakan keselamatan itu? Berdasarkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 126 ini, yang pertama, kita mengerjakan keselamatan itu dengan kita bersandar kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Di dalam Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat 3 ini, sebutan kata Tuhan itu muncul 3 kali. Ini menekankan kebenaran bahwa keselamatan yang ajaib itu hanya datang dari Tuhan. Lalu di ayat 4, pemazmur mengungkapkan untuk dapat membangun kehidupan yang baru juga kepada Tuhan. Pada saat saya dan saudara kita menghadapi tantangan untuk bertumbuh dalam iman kita, mari kita terus menaruh harapan kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan saya dan saudara secara ajaib. Yang kedua, bagaimana caranya saya dan saudara mengerjakan keselamatan? Yang kedua, mari kita melayani meski banyak tantangan, rintangan yang saya dan saudara hadapi. Di ayat 5 dan 6 mencatat tentang keadaan orang-orang yang menabur, yang seringkali harus dengan mencucurkan air mata, menangis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melayani Tuhan memang pasti ada banyak tantangan. Tapi mari kita tetap melakukannya, karena ini akan menumbuhkan iman kita yang kokoh. Saudaraku yang kekasih, apapun yang terjadi, rintangan yang terjadi, kita tetap melayani Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita berdasarkan Mazmur pasal yang ke-126 ini. Yang terakhir di sana dikatakan, jangan jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pemazmur juga mengatakan di ayat yang ke-5 dan 6 bahwa orang yang menabur akan menuai dengan bersorak-sorai dan pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil apa saudara? Membawa berkas-berkasnya. Apapun tantangan yang saya dan saudara hadapi, jangan kita menjadi lemah, karena kita tidak ada yang sia-sia. Saudara, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, Rasul Paulus berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat renungan kali ini, mari kita terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri secara ajaib bagi saya dan saudara, dengan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Karena apa saudara? Karena bersandar dengan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Mari kita melayani walaupun banyak rintangan yang kita hadapi. Dan ingat, jerih payah kita di dalam Tuhan
tidak sia-sia. Demikian renungan firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang ajaib yang Engkau telah berikan kepada kami lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Bahkan Engkau juga sudah bangkit, mengalahkan maut, memberikan kemenangan. Sebagai jaminan kami sungguh-sungguh percaya kepadamu. Terima kasih untuk kali ini Tuhan. Engkau memberkati kami senantiasa. Biarlah keselamatan yang Tuhan sudah beri itu kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kami terus supaya senantiasa kami bersandar pada Tuhan. Kami terus melayani Tuhan walaupun banyak tantangan, karena kami yakin jeripaya kami tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Beri mereka kekuatan senantiasa. Beri mereka senantiasa bersandar pada Tuhan dalam hidup ini. Dalam segala pergumulan, dalam segala tantangan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan senantiasa hadir menopang, memberikan, mengokohkan iman percaya mereka. Senantiasa mereka menaruh harapan mereka kepada Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu di mana saja mereka berada dalam segala hal. Biarlah Engkau senantiasa memelihara kehidupan mereka. Engkau senantiasa memberkati rumah tangga mereka. Engkau senantiasa memberkati pekerjaan mereka, memberkati keluarga mereka. Sehingga damai sejahtera Allah senantiasa berlimpah-limpah hadir dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini biarlah Engkau senantiasa memberkati kami dalam segala apapun yang kami usahakan dan kami kerjakan sepanjang hari. Dimanapun kami berada sepanjang hari ini, biar kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa sempurna adanya dalam kehidupan kami, menolong kami, memberikan kami senantiasa kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.